Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Kamis jelang buka puasa, rahimahullah. Alhamdulillah, ini yang pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk mengikuti kajian rutin pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pada keluarganya, pengikutnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang istiqomah mengikuti petunjuknya dan menyukurkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian hormati, mohon maaf tadinya saya kesini mau ikut jadi peserta kajian rutin, ternyata jadwalnya saya yang saya tidak digambarkan. Jadi saya mohon maaf sekali. Barangkali mungkin persiapan yang tidak saya siapkan dengan sebaik-baiknya, tapi tidak masalah. Nanti kita belajar bersama untuk kajian pada sore ini. Bagus dan hormati, alhamdulillah tidak terasa Ramadan telah meninggalkan kita. Berapa lama? Ramadan telah meninggalkan kita 15 hari, ya, kurang lebih 15 hari Ramadan telah meninggalkan kita. Dan ya memang harus meninggalkan, karena kalau tidak meninggalkan tidak mungkin, ya, karena perjalanan bulan akan terus berputar. Ramadan telah meninggalkan kita 15 hari. Tetapi coba kita lihat pada diri kita, jangan-jangan kita lebih cepat meninggalkan nilai-nilai Ramadan kita. Jangan-jangan Ramadan baru 15 hari, jangan-jangan nilai-nilai Ramadan kita telah kita tinggalkan 1 tahun. Jangan-jangan artinya apa? Setelah Ramadan selesai, budaya kebiasaan positif kita di bulan Ramadan kembali seperti habitat kita sebelum Ramadan. Artinya setahun yang lalu, ya sholatnya ya kayak dulu lagi, yang tidak ada perubahan, peningkatan kualitas sholat kita, bacaan Quran kita juga mungkin kembali seperti dulu lagi sebelum kita Ramadan. Jangan-jangan seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita adalah diri kita masing-masing. Apakah Ramadan yang telah meninggalkan kita baru 15 hari ini lebih cepat kita meninggalkan nilai-nilai Ramadannya? Ini yang tahu diri kita masing-masing. Sehingga kesempatan di bulan Ramadan kita untuk muhasabah, maka tentu setelah Ramadan kesempatan kita untuk menilai diri kita kembali. Apa manfaat nilai-nilai Ramadan bagi kita setelah kita menjalani Ramadan selama 1 bulan? Ini yang sangat penting, karena kita pasti akan dihisab oleh Allah. Maka hisablah diri kita masing-masing sebelum kita dihisab oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hingga kesempatan yang baik ini, mari kita coba kita konsei, kita telah pada diri kita masing-masing. Jemaah pengajian rutin yang kami hormati, bahwa sesungguhnya kita telah diberikan kesempatan oleh Allah, kenikmatan yang luar biasa untuk
nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman. Kita dengan nikmat iman. Kenapa nikmat iman yang paling tinggi, Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu diberikan kenikmatan nikmat sehat, tinggi betul Pak? Besar betul nilainya? Besar. Tapi ternyata ada yang lebih besar, nikmat iman. Sehingga sesungguhnya nikmat yang paling besar itu ya nikmat iman. Kriteria nikmat yang paling besar itu adalah ketika nikmat itu dicabut, tidak ada gantinya. Kalau nikmat sehat misalnya, kita diberikan nikmat sehat, kemudian dicabut oleh Allah sehatnya menjadi sakit. Rugi benar dengan Pak? Rugi dunia, ya kan? Rugi dunia. Ini saja tersebut pernah kita hayati dengan dicabutnya nikmat sehat kita itu memberi kesempatan bagi kita mendapatkan nikmat yang lain, yaitu apa? Nikmat ada kesempatan kita dikurangi dosa-dosa. Kata Rasulullah, la ba'sa tahurun insya Allah. Tidak apa-apa sehatnya dicabut jadi sakit itu biasa. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Arman betul? Arman betul bukan? Arman tak? Betul sakit, betul lorong, betul susah, diparingi sakit, dicabut nikmat sehatnya, malah nikmat dosane su. Nah, pilih nyudur dosa teng dunia nomor teng akhirat. Pilih tempat di mana? Nek jenengan nyudur dosa teng dunia paling nyeblunge nang rumah sakit, ya kan? Nek nyudur dosa teng akhirat nyeblunge teng pilih pundi? Pilih kan dunia kan? Pilih kan dunia. Jadi jangan pilih sakit kan? Loh, teman betul sakit? Teman betul? Ya, pengen betul sakit. Tuh, dosanya sudah jadi Pak. Nih kepeksa di badannya sakit. Alhamdulillah, berarti kita ada kesempatan mengurangi mampir ke rokok, mampir ke rumah sakit. Ayo kenapa nih? Cobi nikmat iman. Jenengan imannya itu dicabut oleh Allah, kemudian menjadi orang yang kafir. Ada gantinya enggak? Betul betul. Karena kata Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fa huwa kafir. Barang siapa yang keluar dari iman Islam, iman kepada Allah, yartadid murtad, kemudian fayamut mati, maka kata Allah bahwa kafir. Kafir Bapak panjenengan ngaji bendino, sholat bendino, poso rutin, pasti di akhirnya panjenengan murtad. Naudzubillah min dzalik. Kafir Pak. Maka tidak Allah sebutkan tidak ada manfaatnya amal perbuatan yang kita kerjakan selama ini ketika kita diakhiri dengan murtad. Sehingga nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nikmat iman. Karena nggak ada gantinya. Karena begitu nikmat iman dicabut, ya sudah, kita tamat, habis. Amal ibadah kita sia-sia karena di situ tidak akan diterima. Ya, jadi ibarat ya kayak buih, kopek buih ini orang miskin ya. Jadi bagi sekalian, jika alhamdulillah kita tidaklah diberikan oleh Allah nikmat iman, sehingga bisa bertemu bulan Ramadan, sampai selesai Ramadan kita bertemu, dan tentu mesti kita
ketakwaan kita, iman dan takwa kita, atau podo saja atau sama saja. Mari kita lihat. Kalau niatan Allah mewajibkan pada hambanya untuk berpuasa dalam rangka untuk membentuk pribadi yang lamakum tattaqun, tentu sebelum Ramadan itu kita sudah termasuk golongan orang yang bertakwa. Betul betul. Sudah termasuk golongan orang yang bertakwa. Tetapi di situ Allah mewajibkan puasa supaya menjadi bertakwa. Nah, artinya bahwa takwa kita itu senantiasa terus berkembang. Kalau di dalam ilmu manajemen itu ada istilah yang namanya continuous improvement. Kalau di dalam bahasa profesional itu atau dalam hal agama ada yang namanya istiqomah. Jadi dari puasa ke puasa, dari tahun ke tahun itu tentu kita berharap kita menjadi seorang yang memiliki prinsip continuous improvement, terus berbenah, lebih baik, atau dengan istilah agama Istiqomah itu adalah sesuatu yang dinamis, bukan statis. Jadi istiqomah itu bukan terus tetap terus bukan. Istiqomah itu dinamis. Terus dari waktu ke waktu meningkat. Kalau di dalam ilmu fisika atau matematika ada rumus yang namanya rumus persamaan garis lurus atau persamaan linear. Y sama dengan X. Kalau Y itu kita analogikan ke atas, garis ke atas, X garis yang mendatar. Kalau Y sama dengan X, kalau Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 10, X-nya 10. Kalau kita tarik garis dari 0 terus ke atas, maka garisnya akan naik terus. Itulah istiqomah. Jadi bukan begini, bukan datar tapi begini. Artinya apa? Y garisnya menggambarkan hablum minallah kita, X menggambarkan hablum minan nas kita. Nah, tentu orang yang istiqomah dalam takwa, maka hablum minallah yang terus makin baik, hablum minan nas yang tentu semakin baik. Nah, dari waktu ke waktu, dari puasa ke puasa, dari tahun ke tahun, tentu terjadi peningkatan harapannya. Kalau kemarin nilainya 1, tahun ini 2, 3, begitu terus naik hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, sekarang kita coba konsepsi hablum minallah kita, sholat kita. Ketika bulan Ramadan datang tiba, kita sama-sama bisa melihat usiknya orang sholat. Begitu adzan berkumandang atau mungkin sebelum adzan berkumandang sudah berduyun-duyun menuju ke masjidnya Allah. Bacaan Quran sejak dari 1 Ramadan sudah berkumandang terus setiap hari, bahkan membuat target khatam 1 bulan atau mungkin 2 khatam 1 bulan atau mungkin 3 khatam. Itu setelah Ramadan. Setelah lulus Ramadan, apakah sholat fardu kita seperti itu? Sebelum ada kita sudah menyiapkan diri untuk berangkat ke masjid, sholat berjamaah, atau langsung melorot hari pertama Ramadan Syawal, jadi begitu lolos Ramadan 1 Syawal, sholat subuhnya sudah mundur. Iya begitu. Yang sebelum Syawal datang itu subuh sebelum adzan sudah jalan kaki menuju ke masjid. 1 Syawal sudah tidak berangkat ke
sholat Idul Fitri, menyiapkan wudu. Belum lagi duhurnya sedang asik silaturahim, ketemu sama sedulur keluarga, ada duhur lewat. Ini betul Pak. Ada duhur lewat. Sholat duhurnya jam 1, jam 2. Iya nih sih perjalanan jauh, safar pakai alasan nanti di jamaah. Tapi yang mungkin di tempat tinggal kita, gara-gara satu Syawal musimnya berkumpul berkeluarga, sholat sudah mulai lewat. Itu satu Syawal, asalnya begitu, maghribnya begitu, sholat malamnya habis. Iya betul. Sholat malam satu Syawal masih sholat malam? Masih betul Pak? Sholat tarawihnya sudah berakhir, ya. Tapi sholat malamnya kan terus gitu loh. Sholat malamnya kan terus. Tapi mari coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Apakah sholat malam yang sudah kita berikan 1 bulan penuh dengan tarawihnya, 1 Syawal itu masih kita jalankan sholat malam? Masih Bu? Alhamdulillah. Kalau kita hitung statistik mungkin berapa persennya yang masih menjaga keistiqomahan sholat malam. Ini yang menjadi budaya kehidupan kita. Makanya mari kita introspeksi diri. Nilai-nilai Ramadan itu harus kita jaga terus. Jangan sampai ikut berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Jadi sholat fardunya jelas kita harus jaga. Paling tidak sama dengan Ramadan. Syukur lebih baik lagi. Berat memang Bapak Ibu, karena setelah Ramadan setan-setan bergelimangan, ya, yang kemarin bergentayangan mengganggu rutinitas kita, semangat kita dalam beribadah, karena sudah lepas dari Ramadan, setan bergerak dengan senangnya mengganggu kita, menggoda kita. Susahnya lagi kita senang digoda oleh setan, senang. Bapak saya hormati bahwa sesungguhnya kita telah diberikan pembelajaran yang cukup bermakna 1 bulan penuh, tinggal kita terapkan dalam kehidupan kita 11 bulan berikutnya. Kalau kita berhasil, maka insya Allah 11 bulan itu menjadi hari yang biasa kita kerjakan. Tapi kita belum berhasil, maka cukup berat untuk mengawal kebiasaan kita, rutinitas kita di dalam perjalanan 11 bulan ke depan. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang kita berikan oleh Allah pada kita semua, mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Di bulan Syawal ini ada satu tuntunan sebenarnya yang Rasulullah SAW contohkan, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, man shoma Ramadan summa utimu sitan min Syawal, maka kata Rasulullah, rahasia kita, mari yang belum selesai nyawalnya kita selesaikan puasa sunnah nyawalnya, sehingga insya Allah kita seperti puasa selama setahun. Enak banget kan ya? Kenapa setahun? Kalau kita hitung puasa itu pahalanya dilipat dari 10. Kalau selama Ramadan berarti 30 hari, kali 10 berarti 300 hari. Ditambah Syawalnya 6 hari, karena Syawal dijadikan dengan tambahan Ramadan, kali 10 berarti 60 hari. Berarti kalau kita puasa Syawal penuh, puasa Ramadan penuh 30 hari plus Syawal selama 6 hari, maka kasih yang indah seperti puasa setahun 360 hari. Semoga Bapak sekalian yang kesempatan yang bisa kita manfaatkan
peluang karena baru berumur 15 hari, masih ada waktu 10 hari ke depan bagi yang belum selesai Syawal. Alhamdulillah masih susah ini menyelesaikan Syawal di minggu ketiga, jadi pas berbarengan Ayyamul Bid, Senin Kemis, Nyawan. Ini kesempatan yang luar biasa bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan bisa kita raih nilai-nilai fadilahnya, dan insya Allah kita akan menemaninya besok kalau kita sudah menghadap saat ini. Oh, bosan berarti jam 17.30. Karena tadi saya masuk ini panitia kok roda ini tidak ngabari kalau saya bertugas hari ini, jadi saya mencolok ini. Jadi tidak apa-apa ya. Saya hanya mengingatkan pada diri saya pribadi dan kepada bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk pulang di hadapan Allah SWT. Ketoknya kita itu perjalanan hidup kita ini ketoknya perjalanan berangkat, tapi kalau kita hayati sebenarnya perjalanan hidup kita adalah perjalanan pulang menuju kampung halaman kita. Sehingga mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya pulang membawa bekal yang sebaik-baiknya, karena bekal yang kita bawa itu semakin jauh perjalanan kita, maka bekal yang harus kita bawa semakin banyak. Jadi jangan bangga usianya sampai 80 tahun, 90 tahun, karena konsekuensinya perjalanan yang sampai 80 tahun, 90 tahun itu bekal yang harus dibawa pulang harus lebih banyak. Sehingga kesempatan ini mari yang usianya 80 tahun, 90 tahun kita kejar supaya membawa pulang dengan bekal 80 tahun lebih, 90 tahun lebih. Jadi perjalanan pulang karena memang kalau kita hayati perjalanan kita hidup kita dari alam rahim kemudian lahir di dunia. Begitu lahir di dunia ini adalah sebenarnya perhitungan mundur umur kita, karena kita telah dihitung umurnya oleh Allah, ditetapkan oleh Allah usia 70 tahun, 80 tahun, sehingga kita cepat lahir di dunia. Itu sesungguhnya hakikatnya dalam perjalanan kembali kita ke hadapan Allah SWT. Karena usianya tambah tapi jasanya berkurang, sehingga sadar atau tidak sadar setiap langkah kaki kita itu sesungguhnya adalah langkah kaki mengantarkan kita untuk pulang kembali. Pulang kembali kemana Bapak Ibu? Pulang ke akhirat. Akhirat tujuannya kemana? Tujuannya ke surga. Karena kita sesungguhnya adalah makhluk surga. Sebagaimana Allah sebutkan, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka jannah. Jadi kita itu sebenarnya makhluk surgawi, karena Mbah Adam dan Mbah Adam, Mbah kita itu berasal dari kampung surga. Sehingga besok kita itu harus kembali ke kampung halaman kita di mana? Di surga. Jadi pulang ke akhirat besok itu tujuannya hanya dua, ke surga dan ke neraka. Tujuannya yang loro ke samsara, kebangetan yang Pak. Tujuannya hanya dua, ke surga dan ke neraka. Di akhirat itu masuk kita kampung surgawi pulangnya ke neraka. Berarti kita tersesat. Sehingga mari supaya kita tidak tersesat, kita kembali kepada jalannya Allah dengan kitabullah, Al-Quran menjadi petunjuknya, dengan Rasulullah menjadi contohnya yang bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlindungan pada kita, menjaga kita, memberikan hidayah pada kita, sehingga kita selamat hidup kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian saya kira sedikit yang dapat saya sampaikan, mengingatkan pada diri saya pribadi, Bapak Ibu jamaah,
di 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang dengan kualitas iman yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak Faisal. Di rumahnya Pak Prabowo. Oh, alhamdulillah. Saya itu tadi nanya panitia. Ini malam ini ada sambil sarang-sarang kali. Sama apa? Dalamnya benar. Ya, baju rata. Saya sudah berapa tahun jadi ya? Saya dari tahun 2009. Oh ya. Terus sebelumnya apa ya? Sebelumnya ya? Belum ada ya? Iya, saya di pertama. Udah lama ya. 2009 udah lama. Nggih. Oh, kadang-kadang sih dia